live YouTube yang telah bergabung dalam acara Peran Nutrisi dalam Tantangan Kesehatan Lintas Generasi. Wah, senang sekali saya Diska Dewi bisa menemani teman-teman di sini sampai akhir acara nanti. Dan sebelum memulai tentunya kita panjatkan rasa syukur atas nikmat yang kita terima sehingga pagi ini kita bisa berkumpul bersama secara virtual dan tentunya dalam keadaan sehat. Oke, sebelum memulai juga izinkan saya menyapa para narasumber kita pada hari ini. Selamat pagi dan juga selamat bergabung Dr. Diana Sunardi MGizi SPGK selaku dokter spesialis gizi klinik perwakilan dari INA. Selamat pagi dan juga selamat pagi Bapak Arif Mujahidin selaku Corporate Communication Director Danone Indonesia. Selamat pagi Pak. Dan tentunya selamat pagi dan selamat bergabung teman-teman dari seluruh Indonesia yang telah bergabung melalui channel YouTube Nutrisi untuk Bangsa. Biasanya dipanggil dengan sahabat nutrisi bangsa ya teman-teman ya. Selamat pagi dan terima kasih sudah join dalam acara pada pagi hari ini. Nah, acara pada hari ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya nutrisi dan juga edukasi tepat untuk menciptakan generasi yang sehat, terutama terkait pencegahan anemia. Hal ini juga berkaitan erat dengan perayaan Hari Gizi Nasional yang baru saja kita selenggarakan pada tanggal 25 Januari 2021 kemarin yang juga fokus kepada isu anemia yang masih menjadi tantangan besar masyarakat Indonesia. Kami berharap teman-teman di sini bisa mengikuti acara ini sampai akhir acara karena banyak sekali ilmu yang akan disampaikan para narasumber kita pada hari ini dan juga nanti akan ada informasi mengenai kompetisi untuk berbagai kategori dan tentunya kuis yang berhadiah. Menarik bukan? Jadi pastikan teman-teman di sini sampai akhir acara nanti. Dan juga kami mengajak teman-teman untuk bertanya langsung kepada speaker kita pada hari ini. Silakan tulis pertanyaan teman-teman di kolom komentar dan nanti juga akan saya ingatkan kembali di tengah-tengah acara. Pertanyaan akan dipilih dari kolom komen 3 pertanyaan. Silakan tuliskan pertanyaan Anda dengan format nama, asal daerah, pertanyaan, dan ditujukan kepada siapa gitu ya. Nanti kita tunggu pertanyaannya, kita akan bahas pada saat Q&A sessions. Baik, langsung saja kita mulai acara pada pagi hari ini. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke sesi presentasi pertama pada hari ini, yaitu presentasi yang akan disampaikan oleh Dr. Diana Sunardi, MGizi SPGK, selaku dokter spesialis gizi klinik perwakilan dari INA. Untuk itu kepada Dr. Diana, kami persilakan. Terima kasih MC. Selamat pagi semuanya. Saya Dr. Diana Sunardi. Saya mewakili Indonesia Nutrition Association. Pagi hari ini saya akan berbagi mengenai suatu masalah yang masih menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia, yaitu anemia kurang zat besi. Saya share screen dulu ya. Anemia kurang zat besi merupakan masalah saat ini, tetapi juga penentu masa depan bangsa karena dampak yang ditimbulkannya jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, untuk anemia ini kita perlu memperhatikan tentunya dan mengetahui bagaimana angka kejadiannya baik pada remaja, ibu hamil, menyusui, ataupun balita di Indonesia, supaya kita tahu seberapa besar masalahnya. Kemudian, mengapa anemia ini menjadi tantangan lintas generasi, supaya kita semua paham bahwa anemia merupakan suatu masalah yang serius. Dan untuk mengetahui masalahnya, tentu kita harus mengetahui juga gejala dan dampak yang muncul, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dan terakhir, tentunya kita harus mengetahui cara-cara dan upaya-upaya pencegahan apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi anemia yang jadi masalah bangsa ini. Nah, pengertian anemia sendiri yaitu suatu kondisi kadar hemoglobin ya atau HB dibandingkan dengan kadar normal yang menunjukkan kurang jumlah sel darah merah yang bersirkulasi. Di sini, kalau yang normal maka kepadatan selnya ya, tetapi kalau yang anemia maka jumlah sel darah merahnya lebih kurang padat. Nah, untuk kriteria dan klasifikasi anemia sendiri kita membaginya dalam berdasarkan kelompok. Bisa dilihat ya,
Kalau untuk anak balita itu batasannya 10 mg per desiliter. Sedangkan untuk pada anak remaja batasannya di 11 mg per desiliter. Sedang khusus untuk ibu hamil batasannya 10 mg per desiliter juga. Nah, bagaimana dengan prevalensi anemia pada remaja, ibu hamil, serta balita di Indonesia? Bisa dilihat di sini bahwa angka anemia di Indonesia berdasarkan riset tahun 2013 itu masih tinggi. Untuk balita, baik laki-laki maupun perempuan, angkanya masih di atas 25%. Sedangkan untuk anak-anak remaja, angkanya juga masih di atas 20%. Dan penelitian di Jakarta yang dilakukan pada anak balita juga menunjukkan angka yang sama, yaitu masih tinggi. Nah, untuk proporsi anemia pada ibu hamil berdasarkan Riskesdas, di sini bisa dilihat bahwa untuk angka tahun 2013 itu akan meningkat di tahun 2018. Nah, ini menjadi suatu perhatian dari pemerintah kita ya. Nah, bagaimana menjadi tantangan lintas generasi anemia ini? Bisa diperhatikan ya, bahwa memang masalah gizi di Indonesia ini mulai dari ibu menyusui, bayi balita, anak sekolah, remaja, hingga ibu hamil. Dan yang menjadi perhatian adalah angka anemia pada ibu hamil itu tadi seperti yang saya sampaikan berkisar 37%, kemudian pada remaja itu 15%, dan tentu ini akan mempengaruhi angka masalah malnutrisi yang saat ini menjadi perhatian, yaitu stunting, di mana angka stunting di Indonesia masih tinggi, yaitu berkisar 37%. Nah, untuk proporsi status gizi sangat pendek dan pendek, balita Indonesia, angkanya mungkin untuk yang sangat pendek sudah turun, ya ini. Tetapi angka yang pendek itu masih tinggi, yaitu berkisar antara 19%. Nah, untuk siklus stunting ini sendiri dapat diperhatikan tadi, seperti yang tadi disampaikan, bahwa ini memang berawal dari status gizi yang kurang baik pada remaja putri, sehingga pada saat kehamilannya pun kurang baik. Dan ini terutama masalahnya adalah anemia kurang zat besi, yang kemudian akan melahirkan bayi-bayi yang kurang berat badan, yang akhirnya kalau nutrisi pada saat masa balitanya kurang baik, akan berisiko untuk mengalami pendek atau stunting. Nah, dapat diperhatikan bahwa pertumbuhan seorang anak ini dipengaruhi oleh banyak hal, ya, mulai dari proteinnya, vitaminnya, karbohidrat, mineral, termasuk kalsium, tetapi jangan lupa satu faktor yang penting adalah zat besi. Zat besi ini tidak hanya untuk sel-sel darah merah atau hemoglobin atau anemia pengaruhnya kepada anak-anak balita, tetapi juga untuk pertumbuhannya. Bagaimana gejala anemia serta dampaknya untuk jangka pendek dan jangka panjang? Nah, bisa dilihat gejala umum yang sering dijumpai adalah mulai dari kelopak mata yang pucat, kulit yang pucat, sakit kepala atau pening, ya, pusing, kemudian tekanan darah yang rendah, hingga kelemahan otot, ya, atau sering lemas, ya, sering lelah. Nah, kemudian apabila anemianya berat, maka nadinya akan menjadi cepat, serta nafasnya akan menjadi cepat juga. Nah, apabila kondisi anemianya berat dan kronis, maka dapat terjadi pembesaran limpa. Oleh sebab itu, pada ibu hamil, gejala yang mungkin akan mudah kita perhatikan adalah mulai dari wajah, terutama kelopak mata dan bibir yang tampak pucat, hingga kurang nafsu makan, lesu dan lemah, cepat lelah, serta sering mengeluh pusing dan mata berkunang-kunang. Nah,
Dampak anemia pada kehamilan ini sebenarnya cukup serius. Oleh sebab itu harus menjadi perhatian ya. Mulai dapat meningkatkan risiko infeksi ya, gangguan pertumbuhan pada janin ya. Kemudian juga yang prematur dan risiko terjadinya preeklamsi atau eklamsia ya, kejang pada saat kehamilan dan perdarahan pasca melahirkan. Serta apabila berlanjut lama, maka dia akan menyebabkan juga gangguan fungsi jantung pada ibu. Bagaimana dengan anak-anak? Nah, pada anak-anak balita, maka mereka akan menjadi rewel, ya, kemudian lemas, pusing, serta tidak nafsu makan. Jadi tidak nafsu makannya bukan karena balita kita tidak mau makan, tetapi karena memang tidak ada nafsu makan akibat dari anemianya. Serta kemudian si kecil akan menjadi gangguan konsentrasi, ya, gangguan pertumbuhannya tentunya, ya, serta cenderung mengantuk dan tidak aktif bergerak. Nah, dampak jangka panjang anemia sendiri baik pada orang dewasa maupun anak-anak tentunya akan menurunkan daya tahan tubuh, infeksi akan meningkat, ya, serta kebugaran turun. Oleh sebab itu, karena daya tahan tubuh yang rendah, infeksi yang berulang kali, kebugaran yang kurang, serta konsentrasi yang kurang tentu jadinya, sehingga prestasi dan kinerjanya tentunya akan kurang. Oleh sebab itu, pemerintah sudah mencanangkan pendekatan masalah kesehatan berlanjutan untuk lintas usia, ya, baik dari remaja, ya, usia pekerja, hingga untuk balita dan ibu hamil, ya, semuanya dibuat berkelanjutan oleh pemerintah agar mata rantai masalah nutrisi di Indonesia dapat terselesaikan. Nah, kemudian khusus untuk anemia defisiensi zat besi ini sendiri bagaimana? Kita akan lihat kebutuhannya dulu ya. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa kebutuhan akan zat besi baik pada anak-anak, perempuan tentu ya, kita tekankan pada perempuan baik di usia remaja maupun pada saat kehamilan, jumlahnya sebenarnya tidak terlalu besar. Tetapi nanti kita lihat tantangannya apa sih sehingga jumlah kebutuhan ini tidak tercapai. Nah, ternyata penyebab anemia kurang zat besi itu yang pertama dan utama itu dari asupan makanan. Kemudian baru adanya penyakit atau ada penyebab lain. Nah, sekarang kita fokuskan pada asupan makanan ya. Nah, ternyata kalau dilihat berdasarkan riset kesehatan dasar di Indonesia, konsumsi asupan pangan di Indonesia ini masih didominasi oleh nabati. Dan asupan energinya pun rendah, dengan protein yang rendah juga. Sehingga kita mendapatkan adanya defisit energi, defisit protein atau kurang energi, tetapi juga kurang mikronutrien. Nah, kemudian bisa disampaikan seperti tadi bahwa anemia kurang zat besi ini ada faktor demografik, ada faktor asupan, dan ada faktor sosial. Nah, karena kita fokus ke asupan, maka kalau ditelaah ternyata yang pertama asupan zat besi yang rendah, terutama besi heme. Kemudian yang kedua adalah asupan vitamin C. Ketiga adalah konsumsi sumber fitat yang berlebihan, begitu juga sumber vitamin, dan ada yang diet yang tidak seimbang. Ya. Nah, kita akan telah lebih lanjut ya mengenai besi heme, besi non-heme, lalu kenapa pentingnya vitamin C, fitat, dan tanin, tidak boleh banyak-banyak. Nah, penyebab anemia kurang zat besi pada anak-anak yang perlu diperhatikan adalah pertama, pemilih makanan picky ya, sehingga kurang asupan sumber zat besi, asupan makanan yang tidak bervariasi, yang kebetulan mungkin tidak atau kurang mengandung zat besi, kondisi tertentu yang menyebabkan gangguan penyerapan, ya, kemudian kondisi tertentu yang menyebabkan asupan besinya rendah,
misalnya pada anak-anak yang alergi bahan makanan sumber zat besi heme. Baik, seperti saya janjikan, kita akan membahas mengenai zat besi heme atau zat besi non-heme. Ya. Jadi, perlu diketahui bahwa zat besi heme itu yang terutama terkandung pada sumber-sumber protein hewani itu untuk penyerapannya itu mudah, jadi akan langsung diserap oleh tubuh. Tetapi untuk besi non-heme ini harus melalui proses dirubah dulu untuk kemudian dapat diserap dengan baik oleh tubuh. Nah, untuk zat besi non-heme ini atau yang selalu ada di sumber bahan makanan nabati, itu asupannya akan dipromosi atau ditingkatkan dengan adanya asam askorbat atau vitamin C, serta komponen-komponen lain dari makanan. Tetapi besi non-heme ini yang dari bahan makanan nabati itu akan dihambat oleh serat, polifenol, kemudian juga fitat dan tanin. Nah, kalau disimpulkan, maka penyerapan besi non-heme ini akan ditingkatkan penyerapannya oleh asam askorbat atau vitamin C, kemudian asam sitrat, dan komponen-komponen makanan lainnya. Sedangkan penyerapannya akan dihambat oleh fitat, ya, tanin, kemudian polifenol, kalsium, dan zinc. Ya. Nah, ini adalah bahan makanan sumber zat besi. Contohnya adalah hewani, ada daging ayam, daging sapi, ya, ini kandungan dalam 100 gram bahan makanan, ya. Kemudian daging domba, hati ayam, ya, hati sapi, domba, dan ikan salmon. Teman-teman bisa lihat di sini, misalnya seorang anak balita, ya, butuhnya sekitar 7 miligram dari zat besi. Jadi dengan cukup memakan hati ayam 1 buah sudah terpenuhi, ya. Tapi bagaimana dengan yang nabati? Sebenarnya yang nabati juga ada yang mengandung zat besi cukup tinggi, ya. Misalnya daun-daun hijau. Terus bagaimana supaya mengoptimalkannya? Tentunya harus dikonsumsi tadi bersama makanan-makanan yang dapat meningkatkan atau vitamin yang dapat meningkatkan penyerapan, yaitu vitamin C, tetapi harus juga menghindari yang dapat menghambat penyerapannya, yaitu misalnya tanin dan fitat yang ada di kopi, teh, dan serat. Nah, tentu kita ingin tahu bahwa makanan sumber vitamin C apa yang ada di kita, ya. Mungkin yang mudah adalah jambu biji, kandungannya sekitar 100 mg per 100 gramnya, ya. Kemudian kita bisa juga makan mangga, ya, 41 mg per 100 gramnya, tomat, juga jeruk, ya. Itu mungkin yang mudah untuk didapat di Indonesia. Nah, oleh sebab itu, upaya penanganan anemia dan masalah gizi lainnya di Indonesia ini dikonsentrasikan berkelanjutan, ya, terus-menerus, ya, mulai dari remaja putri, ya, ada konsumsi gizinya, kemudian juga diberikan suplementasi zat besi bila membutuhkan. Begitu juga anak-anak usia sekolah mungkin mendapat makanan tambahan, dan juga untuk balita. Serta untuk balita tersedia juga makanan-makanan yang difortifikasi tentunya, baik itu dengan zat besi ataupun zat-zat yang mampu meningkatkan penyerapan dari zat besinya. Selanjutnya untuk ibu menyusui dan ibu hamil, tentunya kita tahu untuk ibu hamil selalu mendapatkan suplementasi zat besi dan folat. Nah, ini adalah
upaya penanganan anemia pada remaja yang sudah dilakukan, yaitu kombinasi antara kerjasama Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, bersama-sama dengan persatuan orang tua, murid di sekolah mungkin, dan organisasi-organisasi lain yang bergerak di bidang pengentasan anemia ini. Dan untuk anemia pada ibu hamil tentunya kerjasama dilakukan antara puskesmas, keluarga, masyarakat, dan tentunya melalui posyandu dengan antenatal care-nya, ya, pemantauan selama kehamilan, ya. Kemudian juga adanya fortifikasi makanan atau pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil. Dan untuk anak-anak sendiri tentunya adanya posyandu kerjasama bersama dengan Dinas Kesehatan dan Masyarakat, ya, melalui puskesmas serta orang tua dan masyarakat perlu dilakukan pendekatan, ya, terutama untuk kepercayaan-kepercayaan, misalnya anak-anak tidak boleh mengkonsumsi sumber protein tertentu, ya. Lalu tentunya ada fortifikasi makanan-makanan, misalnya susu tumbuh kembang untuk anak-anak yang sudah difortifikasi dengan zat besi, serta tentunya pemberian makanan tambahan. Nah, sebagai kesimpulan, tentunya kita harus pastikan asupan bergizi seimbang sesuai dengan tumpeng gizi seimbang atau isi piringku. Bila asupan dominasi dengan sumber besi non-heme, pastikan dikonsumsi bersama dengan unsur yang dapat meningkatkan penyerapan zat besi yaitu vitamin C. Fortifikasi makanan merupakan salah satu solusi dalam menghadapi masalah kurangnya asupan zat besi, baik itu di tepung, biskuit, ataupun susu. Kemudian juga mematuhi konsumsi tablet tambal darah bila memang mendapatkannya. Demikian, terima kasih yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada MC. Dan tadi kita sudah mendengarkan pemaparan dari Dr. Diana. Selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan paparan dari sisi Bapak Arif Mujahidin selaku Corporate Communication Director Danone Indonesia. Sebagai perusahaan yang berkomitmen untuk mendukung kesehatan masyarakat Indonesia, peranan apa saja yang sudah dilakukan Danone Indonesia dalam intervensi masalah nutrisi dan kesehatan di Indonesia ini? Mari sama-sama kita simak presentasi dari Pak Arif Mujahidin. Untuk itu kami undang kepada Bapak Arif Mujahidin, kami persilakan. Selamat pagi teman-teman yang saat ini menyaksikan di channel YouTube Nutrisi untuk Bangsa. Berikut ini akan saya sampaikan untuk perkenalkan sedikit tentang Danone di Indonesia serta apa yang kami lakukan untuk kegiatan Danone baik dalam bisnis maupun sosial. Next. Jadi perjalanan Danone di Indonesia itu cukup panjang ya, dari mulai tahun 1954, 9 tahun setelah kemerdekaan, PBB dan pemerintah Indonesia mendirikan NV Sari Kedelai di Jogja. Ini akan menjadi cikal bakal juga bisnis Danone di bidang specialized nutrition. Kemudian tahun 87, Nutrisia Indonesia Sejahtera berdiri, dan sekarang Nutrisia dan Sari Usada di Jogja itu bergabung sebagai Danone Specialized Nutrition. 2018 Danone Specialized Nutrition itu resmi menyandang nama Danone Specialized Nutrition Indonesia. Sementara itu di divisi hidrasi atau divisi air, Danone mengawali sejarahnya dengan berdirinya PT Golden Mississippi di 1973 yang didirikan oleh Pak Tirto Utomo, salah satu pionir dari air minum kemasan di Indonesia. Di mana sejalan dengan beriringnya waktu pada tahun 98, Aqua dan Danone menjalin kerjasama strategis, dan mulai tahun 2008-2007 itu sampai saat ini bersatu menjadi bisnis Danone di Indonesia, di mana saat ini lebih dari 26 pabrik ya seluruh Indonesia dengan 15.000 pegawai, dan juga kita memiliki 15 merek yang diedarkan di Indonesia. Next. Dan di Indonesia tentu saja dengan penduduk yang 270 juta, kami melayani dari mulai Aceh, dari ujung utara selatan, ujung barat ke timur.
Namun dari segi produksi, pabrik kami ada mulai dari Brastagi hingga Sulawesi Utara, kemudian sebagian besar tentu saja di Jawa, dan kami juga memiliki 4 pabrik yang khusus untuk memproduksi produk-produk specialized nutrition seperti SGM BB Nutrilon, dan itu lokasinya ada di Jawa Tengah, Jogja, dan Jakarta. Next. Inilah rangkaian produk Danone, mungkin teman-teman sudah familiar, mulai produk dari air minum untuk memenuhi hidrasi sehat, hingga produk nutrisi untuk ibu dan anak, dan tentu saja nantinya akan terus berkembang. Next. Nah, Danone adalah salah satu perusahaan yang tidak hanya memikirkan masalah bisnis, karena misi Danone adalah bring health through food to as many people as possible, dan kami membawa visi, kami percaya bahwa kesehatan planet berkaitan dengan kesehatan masyarakat, dengan moto One Planet, One Health, dan ini berlaku seluruh dunia. Next. Apa sih One Planet, One Health gitu? Tentu saja di Danone kami percaya bahwa manusia dan planet saling berhubungan, dan kami ingin memelihara dan melindungi keduanya, jadi tidak salah satunya. Sebagai perusahaan makanan, kita atau Danone ingin menjadi yang terdepan dalam mempelopori revolusi makanan atau food revolution, yaitu sebuah gerakan yang bertujuan untuk memelihara penerapan kebiasaan makan dan minum yang lebih sehat dan berkelanjutan. Kami mengajak seluruh masyarakat dunia dan masyarakat Indonesia untuk senantiasa berkolaborasi dan berpartisipasi dalam gerakan ini bersama-sama. Dan Danone memiliki tujuan di tahun 2030 yang selaras dengan SDGs dari PBB di 2030, maaf. Kemudian tentu saja kita juga mengajak bahwa setiap kali kita makan minum, sebenarnya kita memilih dunia seperti apa yang akan kita tempati atau kita tinggali di masa yang akan datang. Jadi kita ingin tetap makan dan minum yang sehat, tapi juga memelihara planet, sehingga dari mulai hulu hingga hilir, dari proses produksi sampai dengan produk dinikmati di konsumen, kita selalu memikirkan akan kesehatan bumi. Next. Nah, apa sih komitmen Danone terhadap planet? Next. Nah, bisnis kami atau bisnis bagian besar bisnis itu tentu berkaitan dengan iklim, air, ekonomi sirkular, dan juga agriculture. Dan Danone ingin menjadi bagian yang positif dalam rangka memerangi perubahan iklim, sehingga kami terus melakukan upaya untuk menjadi perusahaan yang karbon netral di tahun 2050. Di dalam air juga bisnis kami di Indonesia juga sebagian besar adalah menggunakan air, sehingga kami tidak bisa berbisnis kalau air tidak ada. Oleh karena itu, kami melakukan juga pemeliharaan dari hulu sampai hilir, sehingga kami harus yakin bahwa setiap air yang kami gunakan itu dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk juga kesehatan manusia, namun juga tetap menjaga agar air tetap ada di bumi ini. Ekonomi sirkular juga menjadi salah satu kegiatan yang penting buat kami. Kenapa? Karena setiap makanan dan minuman itu menggunakan kemasan. Fungsi kemasan tentu saja untuk menjamin kualitas makanan dari mulai diproduksi hingga sampai di meja konsumen untuk dikonsumsi. Nah, kemasan ini tentu saja harus memiliki sifat-sifat yang baik. Dia bisa melindungi kualitas makanan atau minuman di dalamnya, dan juga tidak bereaksi terhadap makanan minuman di dalamnya. Nah, kemudian apa yang kita lakukan setelah kita mengkonsumsi? Kami mengajari bahwa kemasan itu bisa diperlakukan dengan baik dan tidak menjadi sampah yang tercecer di alam melalui promosi kegiatan ekonomi sirkular. Dan kami ingin tahun 2025 kita akan terus berkampanye tentang daur ulang ini, menggunakan 100% daur ulang maupun 100% produk yang dapat digunakan kembali, dan mewujudkannya secara penuh pada tahun 2025. Di bidang agriculture, kami juga mendorong pertanian yang regeneratif untuk melindungi tanah, kesejahteraan hewan, serta memberdayakan generasi baru petani. Berikut. Kemudian, apa komitmen kami terhadap kesehatan? Next.
Nah, makanan, minuman itu sangat penting buat memelihara kesehatan manusia. Bagaimana kita makan dan minum, kemudian apa yang kita makan dan minum akan mempengaruhi kesehatan kita sekarang maupun di masa depan. Dan di Danone kami akan terus meningkatkan kualitas nutrisi produk kami sesuai dengan kebutuhan nutrisi konsumen kami, serta meningkatkan keseimbangan seluruh portofolio produk kami. Nah, di bidang food habit atau kita mempromosikan better habit atau perilaku atau kebiasaan yang lebih baik dengan cara mempromosikan alternatif yang lebih sehat, kemudian juga menginspirasi program dan layanan untuk meningkatkan kebiasaan yang lebih sehat dan juga mengkomunikasikan informasi yang transparan tentang produk kami. Tentu saja tujuannya adalah bahwa apapun yang kami lakukan akan memberikan dampak positif kepada kebiasaan makan dan kualitas diet masyarakat. Berikut. Nah, apa sih yang dilakukan di Indonesia? Ini saya akan share beberapa program yang dilakukan di Indonesia bersama tentu saja pemangku kepentingan lain, karena kami ingin menjadi bagian dari solusi. Salah satu program yang kami akan sampaikan buat rekan-rekan yang saat ini melihat di kanal YouTube Nutrisi Bangsa adalah program bersama cegah stunting secara terpadu dan berkelanjutan. Banyak sekali mitra kami dalam melakukan kegiatan ini, yaitu kegiatan ini utamanya adalah melakukan pencegahan stunting melalui mengintegrasikan program unggulan kami untuk mendukung intervensi nutrisi yang spesifik dalam rangka mengurangi stunting di Indonesia. Dan program ini dilakukan melalui pilot project yang sudah terbukti hasilnya. Dan tentu saja kami didukung mulai dari pakar ya, dari tenaga ahli dari RSCM FKUI, kemudian Kemenkes, pemerintah daerah, dan juga dari Kementerian Sekretariat Negara dan lain-lain. Next. Nah, di Indonesia masalah gizi ternyata tidak hanya melulu karena tidak punya uang, namun adalah yang paling penting adalah kurangnya pengetahuan tentang gizi. Oleh karena itu, Danone di Indonesia sangat sangat ingin untuk meneruskan masalah edukasi melalui kerjasama tentu saja dengan mitra-mitra lain. Karena edukasi tentang gizi dan hidrasi ini akan mempengaruhi habit atau pola makan dan minum yang akan meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia. Nah, salah satu programnya adalah Isi Piringku misalnya, yang ingin mempromosikan gizi seimbang untuk anak usia 4 sampai 6 tahun melalui guru dan orang tua. Tentu saja guru dan orang tua memiliki peran penting dalam edukasi, terutama untuk anak-anak balita. Nah, program ini sudah melibatkan 4.000 guru, 40.000 siswa maupun siswa PAUD di 8 provinsi dan 44.000 lebih ibu. Kemudian ada gerakan Ayo Minum Air atau AMIR. Ini juga didorong bahwa fakta dari survei yang kita lakukan, 4 dari 5 anak Indonesia itu kurang minum. Sementara kekurangan hidrasi 2% saja bisa mempengaruhi konsentrasi. Nah, program AMIR ini bertujuan untuk meningkatkan kebiasaan minum 7-8 gelas air per hari bagi anak sekolah. Dan program ini diikuti lebih dari 700.000 siswa SD, serta 1,2 juta siswa PAUD di 5 provinsi, dan melibatkan 1,2 juta lebih kader PKK. Kemudian program lainnya adalah Warung Anak Sehat. Nah, Warung Anak Sehat itu bertujuan untuk melakukan edukasi ke ibu-ibu pengelola kantin di sekolah. Kita tahu bahwa anak-anak di Indonesia punya kebiasaan jajan. Nah, jajan ini kalau nggak dikontrol apa yang dia lihat, dia akan konsumsi. Nah, program Warung Anak Sehat itu mengedukasi ibu kantin sehingga ibu kantin bisa memilih makanan yang disajikan kepada anak-anak yang ditawarkan, dan sekaligus makanan ini menjadi pilihan snacks atau makanan ringan yang lebih sehat buat siswa-siswa selama mereka berada di sekolah. Dan program ini selain ibu kantin juga harus didukung oleh guru dan orang tua. Jadi sampai saat ini ada 234 agen Warung Anak Sehat yang aktif, lebih dari 300 guru yang terlatih, yang kami latih, dan lebih dari 6.000 ibu serta 27.000 anak. Nah, program aksi cegah stunting adalah program berikut yang bekerjasama dengan Kemendikbud dan FKUI, di mana program ini dalam pilot project yang dilakukan di Pandeglang itu berhasil menurunkan angka stunting 4,3% dalam 6 bulan.
dan program ini telah direplikasi di daerah lain. Bagaimana bisa turun sedemikian bagus? Karena ada pendekatan baru dalam monitoring, kemudian juga benar-benar dimonitor anak itu. Karena sebelum terjadi stunting, maka kita pantau dulu apakah ada risiko gagal tumbuh atau faltering growth. Nah, disitulah pada saat ada indikasi faltering growth, diintervensi melalui pangan khusus, tidak cukup dengan pangan harian, sampai keadaannya stabil. Next. Nah, program yang lain, kita lihat kita juga memiliki program tidak hanya buat anak-anak dan ibu-ibu, tapi juga kita ingin generasi remaja Indonesia. Jadi ada program GESIT yang merupakan singkatan dari Generasi Sehat Indonesia. Nah, dalam program ini Danone bertujuan untuk membangun pemahaman dan kesadaran tentang remaja, kesadaran remaja tentang gizi dan kesehatan, dan pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Karena banyak persoalan gizi, misalnya defisiensi zat besi, itu dilalui atau terjadi di sepanjang lingkaran usia. Dan remaja ini sangat penting untuk mulai disadarkan, karena mereka lah yang nantinya akan juga menjadi orang tua. Dan dalam program ini ya telah menjangkau 2000 siswa di 5 SMP dan 5 SMA. Kemudian kalau teman-teman yang sudah pernah ke Jogja, dan mengunjungi Taman Pintar, kami memiliki beberapa fasilitas edukasi dan juga entertainment ya, jadi edukasi secara entertaining. Ada 4 fasilitas di sana, baik untuk anak-anak yang usia 6 tahun maupun usia yang lebih besar. Dan Taman Pintar ya sebelum pandemi ini hampir 1 tahun dikunjungi oleh lebih 1 juta pengunjung per tahun. Kemudian tidak hanya kami lakukan edukasi itu di luar kantor, namun kepada karyawan juga diberikan edukasi. Kenapa? Karena karyawan kami juga beragam usia, ya mulai mereka yang dari baru lulus sampai dengan mereka yang mungkin anak-anaknya sudah dewasa. Nah, kami memiliki program Duta 1000 Pelangi, di mana karyawan juga melakukan edukasi gizi tentang pentingnya 1000 hari pertama kehidupan, dan sebagai duta dilatih, dibekali pengetahuan tentang gizi seimbang, dan mereka nanti akan menjadi duta atau menjadi agen yang mengedukasi masyarakat di sekitar mereka tinggal. Next. Nah, demikianlah teman-teman yang saat ini menyaksikan YouTube Nutrisi untuk Bangsa. Hal-hal yang telah dilakukan oleh Danone, tentu saja hal ini jauh dari cukup, namun yang bisa kami lakukan adalah untuk terus-menerus melakukan hal yang baik, baik itu di dalam perusahaan kami melalui workplace tempat kami bekerja, kemudian kami juga melakukan kegiatan yang baik juga di marketplace, jadi dalam inovasi produk dan edukasi ke konsumen. Kemudian juga tadi di dalam lingkungan, di dalam environment, di mana kami beroperasi di sekitar pabrik maupun society, ya masyarakat dalam konteks luas. Itulah yang dilakukan oleh Danone. Semoga bisa memberikan gambaran bagaimana komitmen Danone terhadap bisnis dan sosial yang dijalankan secara bersama-sama. Karena kami yakin kalau perusahaan hanya memikirkan bisnis dan tidak memikirkan masyarakat, maka itu juga tidak baik buat perusahaan, karena kedepannya kita harus tumbuh bersama. Demikian yang bisa kami sampaikan, dan akan dengan senang hati nanti kalau ada yang bertanya tentang program-program Danone. Terima kasih. Anak adalah generasi penerus bangsa, pemimpin masa depan, pelopor perubahan. Namun 1 dari 3 anak Indonesia di bawah usia 5 tahun mengalami stunting. Hanya 2 dari 5 anak Indonesia konsumsi makanannya sesuai rekomendasi WHO. Namun 1 dari 4 anak Indonesia masih kurang minum. Danone Indonesia berkomitmen membawa kebaikan kepada sebanyak mungkin orang melalui makanan dan minuman, serta riset dan inovasi terdepan dan proses produksi yang modern, menghasilkan produk-produk nutrisi dan hidrasi terbaik untuk memenuhi kecukupan gizi bangsa. Kami ingin terus membawa perubahan hidup sehat melalui berbagai inisiatif.
berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam pencegahan stunting. Edukasi pada anak-anak akan pentingnya hidup sehat dengan mencukupi kebutuhan hidrasi. Menyediakan panduan makan gizi seimbang bagi orang tua, guru, dan anak-anak Indonesia melalui Isi Piringku, program penyediaan air bersih, sanitasi, dan kesehatan sebagai bentuk pencegahan stunting. Kami juga melatih ibu kantin di sekolah untuk menyediakan pangan sehat dan bergizi, serta mengajak anak-anak belajar mengenai pentingnya nutrisi dan perilaku hidup sehat melalui dongeng ABCD. Ibu menjadi bagian penting dalam gerakan perubahan kami melalui edukasi mengenai nutrisi serta kemampuan berwirausaha. Program edukasi nutrisi di Taman Pintar. Kami juga berusaha memutus rantai stunting dari kalangan remaja melalui program GESIR, Generasi Sehat Indonesia. Bersama 10 sekolah dan 60 duta, membangun remaja yang bersemangat dan energi. Sebagai bagian penting dalam pemenuhan nutrisi bangsa, kami membina peternak selama hampir 20 tahun. Selama pandemi, kami membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat melalui donasi produk nutrisi dan hidrasi. Kolaborasi dengan LIPI untuk menghadirkan snack sehat untuk anak-anak. Mari bergerak bersama-sama memberikan nutrisi dan hidrasi terbaik untuk bangsa. Demi menciptakan kebaikan dan anak generasi maju Indonesia. Selamat Hari Gizi Nasional 25 Januari 2021. Iya, demikianlah tadi paparan yang disampaikan oleh Bapak Arief Mujahidin selaku Corporate Communication Director Danone Indonesia. Ternyata banyak sekali upaya yang sudah dilakukan Danone Indonesia untuk ikut berperan dalam mengatasi permasalahan nutrisi dan edukasi di Indonesia. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke sesi talk show. Untuk itu kami undang kembali Dr. Diana dan juga Bapak Arief untuk bergabung bersama kami pada sesi ini. Dan sebelum kita mulai sesi talk show, kembali saya ingatkan, kalau misalnya nanti setelah talk show berakhir, kita akan menjawab setidaknya 3 pertanyaan terpilih untuk dijawab langsung oleh Dr. Diana maupun Bapak Arief. Baik, pertanyaan yang pertama mungkin saya akan ke Dr. Diana terlebih dahulu. Ya. Pembangunan kesehatan merupakan investasi utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Sedangkan di Indonesia nih, permasalahan gizi seperti anemia defisiensi besi masih menjadi tantangan kesehatan lintas generasi. Kalau menurut Dr. Diana, bagaimana sih cara terbaik agar kita bisa mencapai kualitas SDM yang berkualitas dan juga berdaya saing gitu, Dok? Silakan, Dokter. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Ya, memang saat ini masalah gizi masih menjadi tantangan bagi bangsa kita ya. Saat ini Indonesia menghadapi triple burden, yaitu tingginya angka stunting, juga masih adanya malnutrisi atau wasting, ya kurang gizi. Kemudian kita juga masih ada masalah nutrisi yang kelebihan, yaitu obesitas. Sebab itu untuk menyelesaikannya harus berkesinambungan ya. Tadi kalau di presentasi saya ya, pemerintah menyiapkan suatu program berkelanjutan. Dan salah satu yang masih menjadi masalah penting juga yaitu masalah defisiensi mikronutrien atau vitamin dan mineral. Dan salah satu mineral yang menjadi masalah utama di Indonesia adalah zat besi, yaitu yang menyebabkan anemia kurang zat besi. Nah, untuk itu salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dengan gerakan 1000 hari pertama kehidupan. Kenapa ini penting? Karena diharapkan akan kedepannya membekali masyarakat Indonesia atau orang Indonesia yang kuat, tangguh, dan sehat hingga produktivitas dan kinerjanya baik. Dan tentunya ini akan berperan penting pada kemajuan bangsa. Demikian. Oke, baik. Terima kasih Dr. Diana atas jawabannya. Selanjutnya saya akan bertanya kepada Pak Arief. Nah Pak,
Apa peran sektor swasta dan bagaimana Danone Indonesia merespon fakta tentang mata rantai permasalahan gizi ini, Pak? Silakan Pak Arief. Terima kasih MC yang telah membacakan pertanyaannya. Bagi kami, Danone, kami adalah perusahaan sebagaimana kami sampaikan tadi yang benar-benar memiliki kepedulian untuk membangun kesehatan melalui makanan. Dan untuk itu, kami pasti akan memiliki kepedulian tentang masalah gizi di masyarakat. Kita tahu masalah gizi ini tidak terlihat, namun juga sangat penting karena itu juga yang menentukan bagaimana kualitas generasi Indonesia ke depan. Nah, Danone di Indonesia memiliki fokus untuk bersama-sama dengan pemangku kepentingan lain melakukan upaya membantu pemenuhan dan perbaikan gizi masyarakat, baik melalui edukasi maupun inovasi produk. Kami berkomitmen untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang isu kesehatan dan nutrisi, bagaimana membangun kesadaran publik akan pentingnya gizi seimbang, serta mendorong kreativitas dalam menjalankan pola hidup sehat, terutama di masa pandemi ini. Selain Danone menyediakan produk nutrisi yang dapat membantu pemenuhan zat besi serta mendukung penyerapan zat besi pada anak berusia di atas 1 tahun, di mana teman-teman mungkin tahu bahwa makanan yang baik itu tentu saja zat gizinya baik, kemudian porsinya baik, diolah dengan baik, dan jangan lupa diserap dengan tubuh dengan baik. Karena sebagus apapun makanan, kalau tidak diserap, maka akan juga kurang berguna. Nah, inovasi produk kami salah satunya bagaimana membuat formula agar penyerapan zat gizi di dalam produk kami itu bisa diserap dengan baik untuk anak. Nah, di tahun 2020 Danone Indonesia seperti tadi kami sampaikan juga meluncurkan program Gesit Generasi Sehat Indonesia yang ditujukan bagi remaja sekolah menengah, SMP, hingga SMA. Nah, Gesit ini mencetak buku panduan ya untuk mengusung 3 pilar utama bagi remaja. Di mana salah satu temanya adalah aku peduli, aku sehat, dan aku bertanggung jawab. Kata-kata ini terutama diingin agar remaja itu juga bisa berkomitmen terhadap diri sendiri, agar mereka peduli terhadap masalah gizi, agar mereka tetap menjaga kesehatan, dan agar mereka bertanggung jawab pada pemenuhan gizi dan kesehatan mereka. Demikian, Mbak MC. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Dok. Kan berbicara tentang peran penting nutrisi. Kira-kira apa saja sih nutrisi utama yang masih harus dikejar agar tidak terjadi anemia lintas generasi? Silakan Dokter. Ya, terima kasih banyak sekali. Kita harus paham ya, gimana caranya untuk mengatasi masalah defisiensi zat besi ini atau kurang zat besi. Tadi seperti saya sampaikan, kunci utamanya adalah asupan. Sementara memang asupan kita ini banyak didominasi oleh bahan makanan sumber nabati. Oleh sebab itu, kita harus mengupayakan pertama, tentunya dengan makan makanan bergizi seimbang. Yang kedua, sumber-sumber zat besi itu harus dikonsumsi, baik dari sumber hewani, utamanya sebagai sumber heme, tapi kalau memang masih banyak sumber makanan nabati sebagai sumber besi, yaitu besi non-heme, maka kita harus memperhatikan juga makanan yang dapat meningkatkan penyerapannya, yaitu upayakan konsumsinya bersamaan dengan bahan makanan sumber vitamin C juga. Jadi kombinasi yang baik akan didapatkan untuk penyerapan yang optimal dari zat besinya. Demikian. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Diana. Jadi sumber-sumber zat besinya dan juga dukungan penyerapannya didukung dengan vitamin C ya Dok ya. Oke, nah kita tadi sudah menyelesaikan talk show kita pada hari ini. Lanjut, kita memiliki beberapa pertanyaan. Mungkin akan kita ambil 3 pertanyaan terlebih dahulu ya Dokter Diana. Langsung saja, pertanyaan ini datang dari Bapak Era Wijaya. Pertanyaannya adalah, siang Dok, saya penasaran jika kekurangan zat besi memiliki begitu banyak risiko di masa depan. Apakah mungkin terjadi kelebihan asupan zat besi ada risikonya? Silakan Dok. Terima kasih banyak. Pertanyaannya bagus sekali. Ya, betul. Bahwa memang kalau kita mengkonsumsi zat besi berlebihan,
terutama dari suplemen, tentunya dapat menjadi kelebihan. Oleh sebab itu, untuk suplementasi zat besi tidak dianjurkan bebas, jadi harus dengan resep dokter. Tetapi kalau dari makanan tentu tidak masalah, karena pasti kita akan makan makanan dengan seimbang, proporsional, ya. Berapa jumlah dalam seharinya pasti akan proporsional. Kenapa? Karena memang suplementasi zat besi itu harus dikontrol oleh dokter karena zat besi yang berlebihan tentu akan bisa menumpuk dalam tubuh. Dan apabila menumpuk, dia akan menyebabkan gejala-gejala yang menimbulkan gangguan kesehatan, ya. Oke, baik. Semoga menjawab ya Pak Era Wijaya. Ternyata memang ada resikonya jika kelebihan asupan zat besinya. Jadi mungkin bisa dikonsumsi bahan makanan saja supaya nggak kelebihan ya dok ya. Oke, pertanyaan selanjutnya datang dari Ibu Emma Malika. Pertanyaannya, saya Emma dari Jakarta mau bertanya dengan Dokter Diana. Dok, kalau sudah terlanjur dari kehamilan gejala anemia, bagaimana solusi baik untuk mengatasi agar anak tidak kena anemia juga dok? Silakan dokter. Terima kasih banyak. Apabila ibunya mengalami anemia pada saat kehamilan, tentunya nanti kita akan terus juga memantau tidak hanya ibunya, juga anak-anaknya ya. Jadi balita itu oleh sebab itu harus selalu ikut posyandu ya, karena di posyandu akan dipantau baik itu status gizinya maupun kemungkinan adanya anemia. Dan untuk itu pada balita-balita kita harus memastikan mendapat asupan yang cukup zat gizinya, terutama pada yang sudah tidak lagi mendapatkan ASI eksklusif, ya sudah makan makanan sendiri. Karena tadi seperti saya sampaikan, begitu sudah makan makanan mandiri, anak-anak cenderung picky eater, memilih-milih makanannya. Nah, kita harus mencarikan solusi supaya mereka mendapatkan kecukupan asupan zat gizinya. Oke, semoga menjawab ya Ibu Emma Malika dari Jakarta. Oke. Nah, pertanyaan terakhir dok, kita akan ambil pertanyaan ini dan bisa dijawab langsung oleh dokter. Dokter, saya Ana Ike dari Solo. Seberapa besar pengaruh anemia pada proses tumbuh kembang anak? Lalu bagaimana kami bisa tahu bahwa asupan nutrisi untuk anak sudah terpenuhi semua aspeknya dok? Silakan. Baik, terima kasih banyak. Ya, tadi seperti digambarkan ya bahwa memang zat besi ini merupakan kunci, salah satu kunci zat gizi dalam pertumbuhan seorang anak. Oleh sebab itu harus dipenuhi asupannya. Bagaimana kita tahu bahwa sudah tercukupi atau belum? Tadi tanda-tanda awal dari anemia zat besi sudah harus bisa Ibu perhatikan. Mulai anak yang sering rewel, sering terkena infeksi, atau dia menjadi letih, lesu, tidak mau diajak bermain, ya itu sudah merupakan tanda-tanda awal. Apalagi bila sudah ada pucat di kulitnya ataupun di kelopak matanya. Baiknya diperiksakan ke puskesmas atau ke dokter anak. Apakah anak ini mengalami anemia? Dan untuk mencukupinya, maka kita harus memenuhi kebutuhan asupan hariannya dengan baik. Ya, oleh sebab itu kita harus mengatur asupan si kecil dengan baik, mulai dari makanan utamanya hingga makanan selingannya. Demikian. Baik, terima kasih banyak Dokter Diana sudah menjawab beberapa pertanyaan yang masuk. Mungkin nanti kalau misalnya ada teman-teman yang memiliki pertanyaan nanti bisa dijawab secara offline ya. Terima kasih banyak Dokter Diana atas waktunya dan juga sesi pemaparannya luar biasa informatif dan banyak sekali ilmu yang bisa didapat dari presentasi dokter. Terima kasih Dokter Diana. Iya. Aku pandu ya. Baik, dokter boleh berpose terlebih dahulu. Silakan di 3, 2, 1. Say cheese. Oke, satu kali lagi dok biar afdol. Oke, 3, 2, 1.
Oke, terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Diana dan juga Bapak Arif Mujahidin sebagai narasumber kita pada siang hari ini, dan kami persilakan narasumber untuk melakukan aktivitas kembali dan sehat selalu kami ucapkan. Pokoknya tetap sehat dan happy ya Bapak Arif dan juga Dr. Diana. Terima kasih. Dan untuk sahabat nutrisi bangsa, jangan kemana-mana karena saya memiliki informasi terkait dengan kompetisi yang diadakan Danone Indonesia. Kami menyelenggarakan kompetisi fotografi dan menulis bagi rekan-rekan media, lomba blog artikel bagi rekan-rekan blogger, dan Instagram post competition untuk masyarakat umum. Untuk informasi lebih lanjut dapat dilihat di postingan akun Instagram kami di @nutrisibangsa. Kami tunggu partisipasi teman-teman semua untuk turut menyebarkan edukasi tentang peran nutrisi dalam tantangan kesehatan lintas generasi kepada masyarakat luas. Baik, teman-teman dan sahabat nutrisi bangsa, dengan begitu berakhirlah semua acara dan juga rangkaian acara peran nutrisi dalam tantangan kesehatan lintas generasi. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah ikut serta dalam acara ini dari awal hingga akhir acara nanti. Tetap semangat dalam beraktivitas, jaga kesehatan, jangan lupa protokol kesehatannya 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan juga rajin mencuci tangan. Saya Diska Dewi pamit undur diri. Sampai jumpa di acara Danone Indonesia selanjutnya, and have a nice day. Bye-bye.